Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifira Nur Fatimah dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul perkembangan prenatal. Jadi, perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang itu dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru yang membuat zigot. Pembuahan ini itu menandakan berfungsinya dengan baik organ reproduksi manusia. Kemudian ada tahapan dalam perkembangan prenatal. Yang pertama yaitu fase germinal. Adalah fase perkembangan prenatal yang terjadi 2 minggu pertama setelah proses pembuahan. Hal ini termasuk pembentukan telur yang telah dibuahi yang disebut zigot, pembelahan sel, dan melekatnya zigot pada dinding uterus. Pembelahan sel yang cepat oleh zigot itu merupakan tanda dimulainya fase germinal. Kemudian yang kedua yaitu fase embrio, yaitu bagian dari perkembangan sebuah kelahiran yang terjadi dari 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Selama fase embrio, kecepatan dalam proses pembedaan sel itu semakin intensif. Sistem pendukung pada sel itu mulai terbentuk dan organ tubuh itu mulai terlihat. Dalam fase ini dimulai ketika blasitosis itu mulai melekat pada dinding uterus. Kumpulan sel ini kemudian dapat disebut sebagai embrio dan 3 lapis pada sel. Kemudian ada endoderm. Embrio itu merupakan lapisan dalam sel yang berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Kemudian ada mesoderm, itu merupakan lapisan yang berada di bagian tengah yang akan membentuk jaringan sirkulasi, tulang, otot, sistem ekskretosis, dan sistem reproduksi. Sementara itu, ektoderm merupakan lapisan terluar dari lapisan sel yang menjadi otak dan saraf reseptor sensorik, yaitu telinga, hidung, mata, lidah, dan kulit. Setiap bagian terbentuk dari 3 lapisan ini. Tugas utama endoderm itu membentuk organ yang menyelimuti bagian dalam tersebut, dan ektoderm itu membangun bagian permukaan tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu fase janin, merupakan fase perkembangan sebelum kelahiran yang dimulai 2 bulan setelah proses pembuahan dan umumnya itu berlangsung selama 7 bulan. Pertumbuhan dan perkembangan itu semakin menunjukkan prosesnya yang luar biasa. Perkembangan otak adalah salah satu hal yang menakjubkan dalam perkembangan prenatal. Saat bayi itu dilahirkan, mereka itu telah memiliki kurang lebih 100 miliar neuron atau sel saraf yang mengatur proses informasi di bagian sel di dalam otak. Selama perkembangan prenatal, itu neuron bergerak ke tempat yang seharusnya dan mulai saling berhubungan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Yang pertama yaitu teratogen, adalah unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen bereaksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, maka akan berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen bereaksi pada saat organogenesis itu sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan itu tidak akan menyebabkan kelainan pada anatomis. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari ibu. Ibu itu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan itu bisa mengakibatkan infeksi kelainan dan kerusakan selama proses kehamilan.
yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi janin diantaranya sebagai sifilis, kemudian ada AIDS dan lain sebagainya. Kemudian usia ibu itu juga mempengaruhi kondisi si janin. Ibu yang hamil di usia yang beresiko yaitu sekitar di bawah 18 tahun dan saat usia ibu itu sudah memasuki dewasa tengah di atas 35 tahun, bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Sedangkan pada ibu yang berusia parubaya, kehamilan itu bisa berakibat keguguran, bahkan mengalami keterbelakangan mental pada bayi, dan komplikasi penyakit lainnya. Kemudian ada faktor dari ayah. Ayah itu memiliki faktor yang penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu itu akan membuat emosi sang ibu itu stabil, tenang, dan bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan itu juga menenangkan sang janin. Membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi itu bisa berdampak pada perkembangan bayi. Selain itu, usia ayah yang sudah terlalu tua itu mengakibatkan anak kurang kalsium sehingga tinggi badannya kurang dan bisa mengakibatkan sang anak itu mengalami keterbelakangan mental seperti Down syndrome. Kemudian yang terakhir itu faktor lingkungan. Polusi dan bahaya-bahaya beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan itu dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada sang anak. Terkontaminasinya polusi dan bahaya-bahaya beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dalam lingkungan dan daerah lingkungannya gitu. Karena jika lingkungannya kurang baik itu akan mempengaruhi janinnya. Dan sang ibu juga harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan. Karena jika sang ibu itu mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan bahan-bahan beracun, itu kemungkinan besar dapat mengganggu perkembangan sang janin. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.